Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Kamu yang lagi PDKT, kamu yang lagi berpacaran, apa yang coba saya sampaikan ini sangat penting. Dan saya berharap ini bisa membantumu untuk engkau bisa tajam menilai, lalu kemudian engkau bersikap dengan tegas. Berbicara tentang di hatinya ada wanita lain. Sekali lagi, di hatinya ada wanita lain. Sesungguhnya ini bisa sangat mengecewakanmu. Ini bisa sangat menyedihkan hatimu. Tapi di sisi lain, ini adalah kabar yang baik untukmu. Karena kamu bisa menilai orang yang tidak benar, dan kamu bisa melepaskan orang yang tidak benar. Ya, jadi ada 7 tanda di hatinya ada wanita lain. Jadi minimal ini yang 7 tanda ini membuat teman-teman cewek untuk lebih mengamati, untuk coba mempelajari dia, sehingga kamu nggak hanya percaya-percaya aja, tapi kamu bisa memperhatikan dengan seksama. Oke? Nah, tanda yang pertama ada wanita lain di hatinya adalah dia ada atau dia hadir di waktu pas. Dia perlu saja baru dia muncul, dia hadir di depan kamu, atau baru dia menghubungi kamu. Contoh, pas dia butuh duit, dia datang, dia hubungi kamu mau pinjam duit. Terus kemudian pas dia mau butuh fasilitasmu, kendaraanmu. Jadi memang dia datang untuk itu sebenarnya, bukan untuk kamu. Nah, yang begini biasanya bahwa kalau kita mau perhatikan, dalamin, biasanya sama sekali dia gak tertarik samamu. Biasanya sama sekali dia gak cinta sama kamu. Karena dia datang, hadir, menghubungi pas ada perlunya saja. Itu kan kurang ajar namanya. Ya, jadi itu yang pertama yang perlu teman-teman cewek perhatikan. Yang kedua, tanda di hatinya ada wanita lain. Yang kedua adalah si cowok tersebut sangat-sangat melindungi HP-nya. Kamu pegang tidak boleh, kamu pinjam tidak boleh. Terus kalau kalian duduk, ketemu, makan, dan lain-lain sebagainya, tidak pernah dia letakkan di meja. Mesti dia simpan dengan rapat. Jadi kamu akan menilai kenapa seperti itu. Sementara kamu sendiri santai aja, tenang aja, dan HP-mu pun tidak seperti dia perlakuannya. Itu pasti ada yang disembunyikan, dirahasiakan. Ya, itu sangat mencurigai sebenarnya. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, tanda di hatinya ada wanita lain. Maka yang ketiga adalah si pria tersebut saat chat, saat telepon, saat menerima chat, saat menerima telepon, sudah terlalu sering. Bahkan sampai hari ini dia itu mesti diam-diam. Bahkan yang paling parah, dia menjauh darimu. Tadi kalian dekat, lagi ngobrol, lagi makan, tiba-tiba dia terima chat, dia terima telepon, langsung menjauh. Dijauhi kamunya. Harusnya kalau itu tidak ada apa-apanya, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada dirahasiakan, harusnya dengan se-enjoy itu dia membalas chat atau mengangkat telepon itu di dekatmu.
kalau nggak ada apa-apanya. Ya, jadi karena ada apa-apanya lah, lalu kemudian dia menjauh, menghindari kamu. Itu sangat mencurigakan sebenarnya. Untuk itu teman-teman cewek, kamu mesti tegas, mesti buat kesepakatan perihal ketika dia terima chat ataupun terima telepon. Bagaimana harusnya sikapnya terhadapmu, bagaimana juga sikapmu terhadap dia, sehingga ada satu kesepakatan. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, tanda di hatinya ada wanita lain. Maka yang keempat adalah si pria tersebut, yang keempat, suka banget nomornya itu kalau dihubungi tengah malam selalu sibuk. Tengah malam waktu kamu hubungin selalu nomornya sibuk. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Nah, pertanyaannya begini. Kalau satu kali, oke, kita maklum. Mungkin dia lagi telepon keluarganya. Kalau satu kali kita maklum, oh mungkin dia lagi telepon temannya. Tapi kalau berkali-kali kamu telepon dia tengah malam, nomornya sibuk selalu. Dan apabila kamu meminta keterangan kenapa dia sibuk kalau ditelepon tengah malam, dan kalau jawabannya berbelit-belit, tidak jelas, dan kamu tahu itu dibuat-buat, nah itu yang patut dicurigai. Ada apa? Ada apa? Ya, itu yang keempat. Nomornya suka sibuk kalau ditelepon tengah malam. Nah, yang kelima, tanda di hatinya ada wanita lain. Yang kelima adalah si pria tersebut, kalian sudah dekat banget ya, bahkan sudah berpacaran, tapi dia sampai sekarang bersikap misterius. Kamu hanya tahu namanya dan wajahnya. Kalau betul itu namanya, bisa saja namanya dibuat-buat. Tapi kamu nggak tahu apa aktivitas dia sehari-hari. Kamu nggak tahu apa pekerjaannya. Bahkan kamu nggak tahu di mana rumahnya. Kamu nggak tahu keluarganya. Dia betul-betul rahasiakan rapat-rapat. Bahkan hubungan kalian tidak dia publish. Bahkan dia dihubungin susah, diketemuin susah, nggak tahu di mana, sama siapa. Betul-betul aneh. Ada yang janggal banget begitu loh. Nah, yang begini biasanya ada sesuatu yang dia sembunyikan yang kamu nggak boleh tahu. Ya, salah satunya ya perselingkuhannya. Ya, itu biasanya yang terjadi. Itu yang kelima. Yang keenam, tanda di hatinya ada wanita lain. Maka si pria tersebut, dia tidak peduli tentang kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, hobimu, tipikal kamu seperti apa. Dia nggak peduli. Karena memang dia nggak peduli, dia nggak nanya-nanya. Dan dia nggak mau pusing. Sampai kalian udah berapa tahun, nggak pernah tuh dia peduliin kehidupanmu, keluargamu, usahamu dan lain-lain. Nggak pernah. Karena memang dia nggak tertarik. Dan dia nggak betul-betul, bahkan nggak ada hati ke kamu. Itu yang keenam yang perlu teman-teman cewek ketahui. Dan yang terakhir, tanda di hatinya ada wanita lain. Maka yang ketujuh adalah si pria tersebut aneh. Sudah sejauh ini, udah berapa lama kalian berpacaran, dia tidak pernah memperkenalkanmu ke orang-orang terdekatnya. Dia tidak memperkenalkanmu ke teman-temannya. Dia tidak memperkenalkanmu ke sahabat-sahabatnya, ke saudara-saudaranya, apalagi kepada orang tuanya. Kamu tidak pernah diperkenalkan. Ada apa? Apa yang dia sembunyikan? Apa yang dia rahasiakan? Biasanya teman-temannya tahu dia sedang selingkuh apa tidak. Biasanya sahabatnya tahu dia sedang selingkuh apa tidak. Biasanya.
Jadi kenapa kamu tidak diperkenalkan? Itu bisa jadi alasan yang sangat tepat. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk bisa menilai, lalu kemudian kamu bisa bersikap tegas terhadap pria tersebut. Supaya kamu jangan dirugikan, jangan buang-buang waktu, dan supaya kamu jangan kecewa terlalu dalam. Oke? Tetap semangat, hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.